Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah. Pembelajaran 5 dan 6. Dan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mengetahui isi fabel dan menemukan isi fabel. Yang kedua, siswa mengetahui keberagaman kegemaran teman di sekolah. Yang ketiga, siswa mengetahui pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Dan yang keempat, siswa mengetahui bunyi panjang dan bunyi pendek. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, selamat menyaksikan. Pada pembelajaran 5, kita akan belajar tentang isi fabel. Fabel merupakan cerita fiksi atau cerita hayalan ya anak-anak. Namun fabel ini berbeda dengan cerita fiksi lainnya. Mengapa? Tokoh dalam fabel itu adalah hewan anak-anak. Oleh karena itu fabel disebut juga sebagai dongeng hewan. Pada fabel terdapat informasi yang disampaikan. Seperti yang sudah Ibu Laras sampaikan pada pertemuan lalu ya, bahwa dalam fabel itu pasti ada cerita atau nasihatnya. Kemudian pada pembelajaran 6 kita belajar tentang cara menemukan isi fabel. Nah, untuk mengetahui isi sebuah fabel kita harus mengetahui tokohnya dalam fabel itu. Yang harus kita lakukan yang pertama, baca seluruh isi fabel dengan sungguh-sungguh. Baca ceritanya dengan sungguh-sungguh. Kemudian anak-anak catat nama-nama tokoh yang ada di dalam fabel. Kemudian apa yang harus anak-anak lakukan? Yang ketiga, anak-anak juga harus mencatat sifat dari tokoh yang ada dalam fabel. Tidak hanya nama tokoh tetapi juga sifatnya. Kemudian keempat, perhatikan peristiwa yang terjadi atau hal apa yang dialami oleh tokoh dalam cerita. Dan yang kelima, tuliskan peristiwa tersebut menggunakan bahasa anak-anak sendiri. Oke anak-anak? Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa ketika membaca fabel, anak-anak harus cermat. Anak-anak harus menemukan yang pertama tokohnya, siapa tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Kemudian bagaimana sifatnya. Lalu dalam cerita tersebut, peristiwa apa yang sedang terjadi. Nah, itu penting dan perlu anak-anak ingat dan temukan ketika membaca fabel. Begitu ya anak-anak. Oke, untuk materi yang selanjutnya yaitu muatan PPKN pembelajaran 5. Keberagaman kegemaran teman di sekolah. Ada banyak kegemaran yang dapat dilakukan setiap orang. Kegemaran adalah kegiatan yang disukai. Kegemaran bisa juga disebut hobi. Kegemaran yang ditekuni dengan sungguh-sungguh dapat memberikan manfaat bagi orang yang melakukannya. Nah, kegemaran ini dapat disebut apa anak-anak? Hobi ya. Kemudian kegemaran kita dengan teman-teman bisa berbeda. Meskipun berbeda kegemaran, kita tetap berteman. Kita juga tetap bisa melakukan kegemaran bersama. Kita tidak boleh mengejek kegemaran teman. Kita harus menghargai perbedaan kegemaran. Jadi anak-anak harus tetap rukun dengan teman yang berbeda kegemaran dengan anak-anak. Harus tetap menjalin silaturahmi dengan baik dan tidak boleh mengejek atau mengucilkan teman yang memiliki kegemaran yang berbeda ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar muatan matematika pembelajaran 6. Pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Perhatikan contoh berikut. Ibu membeli 10 jeruk. Setengah bagian dari jeruk tersebut disajikan untuk tamu.
sisanya akan ditempatkan di piring. Berapa banyak jeruk yang akan disajikan untuk tamu? Maka cara penyelesaiannya adalah perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, banyak jeruk mula-mula 10 buah. Kemudian diambil setengah bagian dari 10 jeruk. Bagian dari 10 jeruk adalah 5. Karena 10 dibagi 2. Nah, dapat dituliskan 1/2 dari 10 jeruk adalah 5 jeruk. Jadi banyak jeruk yang akan disajikan untuk tamu adalah 5 buah. Mengapa 5 buah? Karena diambil setengahnya. Maka 10 dibagi 2 yaitu 5. 5 buah ya anak-anak. Oke. Selanjutnya Bu Laras akan coba memberikan contoh soal lain tentang materi yang baru saja Bu Laras bahas. Perhatikan ya. Oke, kumpulan apel dibagi 2, dinyatakan sebagai setengah. Kumpulan apel dibagi 3, dinyatakan sebagai sepertiga. Kumpulan apel dibagi 4 dinyatakan 1/4. Agar lebih jelas kita perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, setengah bagian dari 12 apel. Karena setengah bagian itu dinyatakan dengan dibagi 2, maka 12 apel itu dibagi dengan 2 bagian. Nah, maka hasilnya adalah 6. Kemudian kita tuliskan dalam bentuk pecahan. Nah, karena dibagi 2 maka hasilnya 6. Setengah bagiannya yaitu 6 apel. Ya, begitu ya anak-anak. Kemudian selanjutnya, sepertiga bagian dari 12 apel. Karena sepertiga itu sama dengan dibagi 3, maka 12 apel itu kita bagikan menjadi 3 bagian. Maka hasilnya yaitu 4. Karena ketika dibagi menjadi 3 bagian, setiap bagiannya memperoleh 4 biji apel. Seperti yang ada dalam gambar. Nah, kemudian selanjutnya 1/4 bagian dari 12 apel. Karena 1/4 itu dibagi dengan 4 bagian, maka 12 apel dibagi menjadi 4 bagian sama banyak. Yaitu hasilnya 3 apel. Karena setiap bagiannya memperoleh 3 biji apel atau 3 buah apel. Begitu ya anak-anak. Ketika anak-anak diberi soal untuk membaginya menjadi sepertiga, maka dibagi dengan 3. Ketika ditanya dibagi menjadi 1/4, maka dibagi dengan 4. Pembelajaran 6, muatan SBDP, bunyi panjang dan bunyi pendek. Benda yang digetarkan dapat menghasilkan bunyi. Umumnya bunyi lonceng terdengar lebih lama. Bunyi kentongan terdengar lebih cepat. Hal tersebut merupakan perbedaan bunyi panjang dan bunyi pendek. Nah, anak-anak bisa pahami hal berikut ini. Kita juga dapat membunyikan bunyi panjang dan bunyi pendek dengan suara ketika kita bernyanyi. Berikut contoh birama dalam lagu. 5 dinyanyikan 1 ketukan, bunyinya panjang. 1 dan 2 dinyanyikan setengah ketukan dan bunyinya pendek. Nah, kemudian perhatikan berikut ini. Nah, mari kita menyanyikan lagu berikut dengan panjang serta pendek bunyinya. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya. Kok,
lagu tentang ayamku, anak-anak bisa melihat gambar berikut. Lirik lagu bertandakan lingkaran, kita nyanyikan pendek. Lirik lagu bertandakan garis panjang, kita nyanyikan panjang. Kita dapat bernyanyi sesuai tanda panjang pendek bunyi. Nah, sesuai dengan apa yang sudah Bu Laras perdengarkan kepada anak-anak tadi, nah berikut ini tanda-tandanya menyanyikan panjang dan pendeknya. Begitu ya anak-anak. Nah, untuk contoh lainnya bunyi panjang dan pendek terdapat pada gambar berikut. Nah, bunyi panjang jam beker. Jadi jam beker itu memiliki bunyi yang panjang. Serta bunyi panjang pada bel kapal. Lalu untuk bunyi pendek itu terdapat dari lonceng, ketika digoyangkan maka bunyinya pendek meskipun keras. Serta kentungan memiliki bunyi yang pendek. Seperti itu ya anak-anak. Oke, untuk tugas kita hari ini mengerjakan Bu Pena 2D halaman 23 sampai 24. Muatan matematika KD 3.7 dikerjakan kemudian dikumpulkan di classroom ya anak-anak yang soleh dan solehah. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.